Bapak Ibu, bulan ini saya diberikan tema satu tubuh banyak anggota. Ayatnya di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-12. 1 Korintus 12 ayat yang ke-12. Yuk, 1, 2, 3. Karena sama seperti tubuh itu, satu dan anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Saya lanjut ayat yang ke-13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ayat yang ke-14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Kita lanjut ayat yang ke-27 ya, sambung. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Bapak Ibu, di dalam kehidupan sebagai orang rohani, ya, kita sudah diangkat ya menjadi anaknya dan menjadi satu tubuh. Maksudnya satu tubuh, Kristus sebagai kepala ya. Dalam satu tubuh itu ya, Bapak Ibu kan mesti terdiri dari banyak anggota ya. Misalnya tubuh ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada perut, ada kaki aja terdiri dari banyak ya, ada jari, ada ibu jari, ada mata kaki ya toh, mata kaki. Itu kalau salah satu sakit aja kan semuanya terganggu ya, sampai nggak bisa jalan. Begitu juga anggota tubuh yang lain ya. Saya punya cerita seperti ini ya. Saya cerita ada 4 bersaudara hidup dalam satu tubuh manusia, yaitu mereka adalah wajah, gitu. Wajah, tangan, kaki, dan perut. Gitu. Keempatnya itu hidup rukun, rukun damai sejahtera ya, rukun ayem. Tidak timbul perselisihan di antara mereka ya. Masing-masing mereka pada suatu hari timbul perselisihan di antara mereka. Jadi 4 ya. Apa tadi wajah, kaki, tangan, wajah, tangan, kaki, dan perut ya. Timbul perselisihan, masing-masing itu menonjolkan diri itu loh. Masing-masing ingin tampil beda, ingin tampil menonjol ya, tampil menonjol ya. Pertama kali itu kaki berbicara, teman-teman, akulah yang paling penting di antara kalian. Coba bayangkan manusia kalau tanpa kaki kan tidak bisa kemana-mana ya, tidak bisa kemana-mana, hanya diam di tempat. Tapi tangan juga tidak kalah kalah hebohnya juga ya. Tanpa tangan manusia tidak bisa bekerja. Jadi masing-masing ingin tampil gitu. Memang benar, tanpa kaki manusia tidak bisa kemana-mana, tetapi itu tidak penting. Tapi yang terpenting bagi manusia adalah bekerja ya toh. Bekerja baru bisa makan. Tangan, tangan tangan merasa aku paling penting karena saya bisa bekerja, mendapatkan hasil dan bisa makan. Jadi manusia harus bekerja dan itu terpenting dan hanya tangan yang bisa bekerja untuk mencari nafkah. Nah, jadi antara kaki, tangan aja udah timbul pertengkaran, ya, perselisihan. Nah begitu juga dengan wajah. Terbayang rasa congkak darinya, ia mencetus. Kalian sama sekali tidak penting dibandingkan aku. Aku enggak tahu enggak kalian? Manusia itu dihargai karena apa? Manusia itu dihargai karena apa? Wajah ya toh, wajah, tampan, cantik. Jadi orang kalau merasa tampan atau karena tampan, cantik pasti akan dihargai. Jadi yang terpenting adalah wajah. Dan wajah itu punya apa? Punya mata, punya hidung gitu. Eh? Mulut, mulut, mata, alis gitu.
punya rambut kan gitu. Jadi penting. Gitu wajah. Selain aku memiliki panca indera, mata, telinga, hidung, lidah, oh ya lidah, mulut. Nah, jelas aku yang paling hebat dan paling penting. Ya merasa penting gitu. Jadi ada 4 orang ada 4 aja dan perut diam. Kuakui kaki kuat daripadaku, tangan lebih pintar, wajah lebih cakap. Tapi sebenarnya akulah yang paling penting. Tanpa aku kalian semua akan tewas. Juga gitu, merasa paling top gitu. Paling top. Karena memang kalau tidak ada perut kan mati semua gitu. Kelaparan semua ya. Karena tidak dapat asupan ya. Nah, anggota tubuh yang lain menjadi marah. Mereka sebaiknya menganggap perut bagian tubuh yang paling malas. Oh iya, yang paling malas. Coba bayangkan, pekerjaan perut sehari-hari ini hanya makan dan makan melulu. Tapi kalau kami, kaki membawa tubuh ke tempat mencari nafkah. Tangan bekerja mencari uang. Wajah selalu menunjukkan raut muka yang manis agar disenangi. Namun semua hasil jerih payah itu dimakan perut. Dasar perut itu payah ya. Ya, sejak saat itu terjadi perselisihan, pertengkaran di antara wajah, tangan, kaki dan perut. Akhirnya toh, akhirnya mereka tidak mau mencari mencari makan, tidak bekerja supaya perut tidak bisa makan. Tetapi akibatnya apa? Perut memang lemes gitu. Tapi karena perut juga lemas kan tidak hanya bagian perut yang lemas. Semuanya jadi terganggu kan. Tangannya juga tidak bisa bekerja, kakinya juga tidak bisa berjalan, begitu juga wajahnya. Bayangkan kalau lapar kan mesti peringas-peringis ya. Akhirnya ya, akhirnya semuanya jadi karena tidak bisa ber apa, berjalan dengan baik, akhirnya mereka ya sepakat, akhirnya mereka rukun kembali ya, mereka rukun kembali. Ya ini dari cerita ini ya apa akhirnya mereka sepakat untuk berbaikan, untuk tidak saling mementingkan diri sendiri gitu. Nah, begitu juga dengan yang terjadi di dalam gereja Tuhan gitu, di dalam gereja Tuhan atau terjadi dalam keluarga minimal. Keluarga kan gereja kecil ya, gereja kecil ya, gereja Tuhan. Masing-masing kita mempunyai bagian kita masing-masing yang tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu diirikan. Saya juga terkesan ya dengan kemarin sempat mengikuti seminar. Ternyata memang banyak bagian-bagian tubuh yang tidak bekerja itu akan mendatangkan benar kepincangan yang luar biasa ya. Kepincangan yang luar biasa kumpul dengan hamba Tuhan yang sudah di umurnya di atas 60 ya, Mas, ya. 60 mereka mengalami kepincangan-kepincangan yang sebenarnya itu ya. Masa-masa itu adalah masa-masa yang menikmati. Masa-masa itu adalah masa-masa yang mempersiapkan generasi penerus ya. Ya. Mempersiapkan generasi penerus atau masa itu masa-masa paling enggak sudah ada penggantinya bahkan ya 500 juta, 400 juta gitu. Dari cerita ini tapi saya juga sangat terkesan dengan begitu pulang ke Evata mulai dari hari ya itu hari Kamis, Jumat, Sabtu ya toh, Sabtu. Saya saya melihat di Evata sampai saya mempersiapkan ini sampai meneteskan air mata. Begitu luar biasanya sekalipun ya hal-hal yang kecil tetapi sangat berjalan sangat luar biasa. Ada yang keluar masuk. Ini ini acara apa? Oh ini. Ini acara apa ini? Ini orang lagi datang ini apa? Jadi mereka saling sekalipun tidak nampak wow ya, maksudnya luar biasa dengan hal besar ya, tetapi hal yang kecil tetapi berkesinambungan. Berkesinambungan bisa terajut suatu kehidupan. Ini tubuh Kristus sama-sama ya sama-sama saling melengkapi ya seperti ndak usah iri kayak tadi, wajah, kaki, tangan, perut tadi merasa paling penting, merasa kalau tidak ada saya tidak
berfungsi, setiap kita bisa masuk gitu. Poin yang pertama adalah identitas kita. Dikatakan di sini kita bukan individu lepas, tetapi satu tubuh, ya toh? Benar, satu tubuh. Kita adalah satu tubuh yang kepalanya adalah Kristus. Kalau kepalanya Kristus, otomatis tubuh kan mengikuti kepala ya, mengikuti otak ya, mengikuti kepala kan ada otak. Jadi perintah-perintah kita sesuai diselaraskan dengan Kristus. Tidak mungkin toh kita menjadi tubuh melaku dewi, kan tidak mungkin ya. Kita diselaraskan dengan pikiran-pikiran Kristus. Ayo kita baca di dalam Roma 12 ini ya. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Jelas ya toh? Dengan demikian juga kita walau banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ya, anggota tubuh yang seorang terhadap yang lain. Artinya apa? Kita saling terkait, kita saling terhubung dan hubungan itu tidak bisa dipisahkan karena saling terkait ya. Kalau itu terputus maka pincang, jelas pincang. Contohnya kan kaki katakanlah. Kaki kan masih terhubung dengan ibu jari, mata kaki, apa nih, lutut gitu. Itu semua kan berkesinambungan ya. Ya. Berkesinambungan, mempunyai tugas dan fungsi masing-masing ya. Tetapi mereka tidak bisa dipisahkan ya toh. Itu baru kaki loh, belum tangan, belum perut, belum kepala ya toh. Dan begitu begitu juga dengan jemaat Tuhan ya toh. Ya toh, jemaat Tuhan. Kita menjadi bagian-bagian wah sing apa? Sing asar wis ana, berarti gak anu perlu tambahan. Sing musik misalnya, musik wis komplit loh, ngapain tambah-tambah? Enggak seperti itu. Ya, ya. Kita menjadi satu bagian tuh bisa masuk ke bagian yang lebih kecil, ya toh. Yang lebih kecil contohnya kayak sepeda ontel tuh ya, sepeda ontel ada ban, ada apa nih? Rem, ada setang, dalangan. Kita karena aku harus jadi ban. Ban itu aja ada bagian yang lebih spesifik lagi, gitu. Gitu. Ada ban karetnya, ada paleknya, ada rujinya, ada pentilnya, ya enggak. Kita masing-masing enggak usah lah bannya wis ngapain. Kan enggak perlu, enggak. Kita bisa masuk di bagian yang paling kecil, ya. Jadi tidak ada istilah pelayanannya wis komplit, wis ora perlu. Enggak, setiap kita masuk di dalam bagian-bagian itu menjadi satu tubuh. Jadi ndak bisa kata kalau kita datang ke gerejanya wis melu ibadah baru kuwi mulih-mulih. Ya, itu artinya kita tidak masuk menjadi anggota tubuh Kristus. Kita hanya apa nek ngono kuwi jenenge ya. Susah juga ya. Wong kita bicara tubuh Kristus nek ngono kita ndak tahu namanya ya. Ya, itulah. Yang kedua adalah kesatuan bukan keseragaman ya. Kesatuan bukan keseragaman. Mata tidak bisa jadi tangan. Perbedaan itu sengaja dirancang Tuhan. Ternyata benar ya. Perbedaan itu rancangan Tuhan. Satu keluarga aja terdiri dari bapak, ibu, anak itu kan ternyata kan rancangan Tuhan dari awal. Itu gereja yang terkecil itu aja berbeda-beda, apalagi gereja yang besar. Benar enggak? Ya toh? Bapak fungsinya aja beda, bentuknya beda. Ibu fungsinya juga beda, bentuknya beda, ya toh. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-4 sampai 6, saya bacakan ya. Satu tubuh dan satu roh sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kita adalah artinya kita ya sekalipun kita mempunyai nama,
kita adalah tubuh Kristus. Tetapi masing-masing kita tidak mempunyai tugas yang sama ternyata. Benar enggak? Tugas kita masing-masing sesuai dengan talenta kita yang diberikan Tuhan. Tuhan memang memberikan perbedaan-perbedaan itu adalah rencana Tuhan, bukan kemampuan kita atau mungkin karena tapi memang Tuhan mempersiapkan perbedaan-perbedaan itu ya. Jadi artinya kesatuan itu tidak harus sama, gitu. Kesatuan tidak harus sama. Pemain bola ya gitu ya, enggak mungkin loh kabeh dadi kiper kabeh gitu. Ya toh? Enggak mungkin jadi striker kabeh ya toh. Apa? Striker apa, Pak? Striker ya, striker atau back semua. Semua mempunyai bagian masing. Nah, musik juga gitu ya, musik ini. Ada yang main gitar, ada yang main bass, ada yang main drum, ada yang main keyboard. Ini sebenarnya orang tim musiknya wis komplit papat enggak. Semua itu bisa ditambah loh, ya. Yang namanya musik yang semakin semakin banyak anggotanya, semakin banyak timnya akan terasa indah. Musik itu kan kalau cukup empat ya enggak apa-apa cukup. Tetapi lebih indah lagi kalau misalnya ada apa? Biola, apa nih Pak Mardiono? Biola, trompet, saksofon, yo, sing cik-cik ya cik-cik, tamborin cik-cik. Terus apa musik? Itu akan lebih indah. Jadi makanya ndak ada istilah wis komplit, wis cukup ndak. Ya. Masih banyak kekurangan. Jadi makanya setiap tubuh Kristus dimasuki aja. Mari kita bekerja bersama-sama menjadi satu kesatuan. Semakin banyak, gitu, semakin detail. Artinya fungsi itu akan bekerja dengan semakin detail, semakin apa istilahnya presisi itu. Sempurna loh, sempurna Mas Andika katakan sempurna. Semakin sempurna. Ya. Nggak cuma musik iso wae kendang tok ora apa-apa tak gedobrak-gedobrak iso kok gitu kan karena kan kepepet gitu. Maksudnya gitar tok ya bisa tak ya ndak gitar tok ya bisa tetapi semakin banyak semakin sempurna harmoninya akan semakin sempurna. Bener ndak? Gitu. Semakin indah ya. Akibatnya apa kalau salah satu tidak berfungsi? Sekalipun hal yang paling kecil pun kalau tidak berfungsi akan terjadi suatu kepincangan ya di dalam satu Korintus 12 ayat yang ke-26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Jadi semua kalau berjalan baik, semuanya akan mendapat penghormatan, akan bersukacita. Contohnya ya dalam satu keluarga. Itu dalam satu keluarga itu kalau semuanya keluarga itu saling mengasihi, saling menghormati, ya, saling menyayangi, itu orang bisa memandang, wah ini orang kok, ini keluarga ini kok sangat luar biasa ya. Orang melihat aja bisa diberkati ya, bisa diberkati. Ya, begitu juga dengan gereja ya. Gereja itu juga karena kan kita keluarga, kita tubuh Kristus ya. Saya pernah ada cerita seperti ini. Pasangan keluarga ini saya seneng kok kalau mengamati apa namanya keluarga. Sejak kecil jadi karena saya ingin meniru kadang. Jadi apa yang kita lihat tuh saya ingin oh aku pengen urip koyo kae lah gitu loh. Bener enggak? Itu wajar enggak? Oh wajar ya berarti berarti saya tidak salah ya berarti ya. Kita melihat orang itu kok kelihatannya hidup enak gitu, pengen kayak bener Pak? Iya Pak? Oh betul. Saya ada cerita seperti ini. Pasangan ini sangat luar biasa sekali ya Pak Joko ya. Pasangan ini sangat luar biasa sekali. Yang laki-laki itu sangat romantis banget, nek manggil yang, ya paling enggak yang gitu. Kalau dipanggil ya gitu. Nah, pada suatu ketika ada seorang pemuda, Pak, Bapak ini kok rahasianya apa ya?
kok Bapak begitu sayang memanggil apa istri Bapak dengan sayang, panggilan sayang, cantik dan lain sebagainya. Itu rahasianya apa? Terus Bapak itu menjawab, ini rahasia ya buat saya dan kamu berdua. Saya memanggil itu karena saya lupa nama. Yang ketiga adalah akibat tidak berfungsinya, ya toh. Masing-masing anggota tubuh akan terjadi suatu kepincangan. Begitu juga dengan keluarga atau bahkan gereja, ya toh, gereja. Misalnya sebuah mobil itu bisa berlari kencang, bisa jalan maksimal, itu karena kan semuanya berfungsi bagus, gitu. Mesinnya, bodinya, bannya. Kalau tidak berfungsi bagus, misalnya bannya tidak sporing, segala paling lari ya 40, 60. Tetapi kalau dengan mesinnya ya sehat, gitu, mesinnya sehat, businya juga, wah, sempurna. Kalau busi mati satu aja kan pincang, gitu, pincang, pincang, ya bisa jalan, tetapi kan nggak maksimal tenaganya, ya toh. Bannya kempes, ya toh. Bannya kempes atau tidak sporing, ya, Pak Robi, Pak Pak Redi, Hendrik barang yang biasa bawa mobil itu kan mesti tahu ya toh. Wah, harus di luar kota, mau luar kota. Wah, nah, luar kota kan biasanya di atas 100 ya paling enggak. Nah, mesti kita persiapkan. Olinya gimana, radiatornya gimana, ya, remnya gimana, bannya udah sporing apa enggak. Sampai tekanan yang terkecil loh, tekanan ban aja diperhitungkan loh. Tekanan ban harus yang depan sekian, belakang sekian, supaya enggak oleng kalau di kecepatan tinggi, remnya udah dicek belum, oli rem, kan banyak hal. Begitu juga gereja Tuhan, ya toh. Kalau mau berjalan dengan cepat, kalau mau lebih maju, kalau mau pelayanannya diberkati, kalau mau menjadi berkat bagi banyak jiwa, otomatis semua dipersiapkan dengan detail. Masing-masing masuk di dalam bagian yang sesuai dengan talenta kita, yang sesuai dengan hati kita, yang sesuai dengan panggilan kita, ya. Apa pentingnya kesatuan untuk kita ditulis di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Yuk dibaca bareng-bareng ini. 1, 2, 3. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, kalau semuanya berjalan baik, Bapak Ibu, ini dikatakan di sini dalam Mazmur ini, alangkah baik dan indahnya. Alangkah baik dan indahnya, baik, gitu. Baik dan indah. Jadi ada suatu keindahan di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, baik dalam lingkup keluarga, gitu, yang terkecil, gereja terkecil, maupun di dalam gereja yang kalau semuanya berjalan dengan baik. Ayat yang ketiga dikatakan apa? Tuhan memerintahkan berkat loh ya. Tuhan memerintahkan berkat, ya. Ini yang saya tak tak imani ya, Tuhan memerintahkan berkat. Artinya kehidupan kita kalau berjalan dengan baik sesuai dengan rancangan Allah, tubuh Kristus, Kristus yang sebagai kepala dan kita adalah anggota-anggotanya, Tuhan akan memerintahkan berkat. Artinya tidak ada orang yang tidak diberkati. Ini saya punya ilustrasi musik angklung, tahu ya musik angklung ya? Musik angklung. Musik angklung itu kan kalau kita main kan harus bareng-bareng ya. Musik angklung. Musik angklung itu adalah bahan bakunya apa? Bambu ya. Bambu adalah bahan baku yang murah ya. Murah toh. Murah sederhana. Kemarin aku beli bambu satu batang berapa? 11.000 ya. 11.000 jadi 2 cagak bendera. 11.000 bisa untuk ini ya toh. Ya toh? Iya, bendera kan dihormati kan ya. Itu 11.000 bisa terus jadi 2 loh ya. Berarti satu cagak kan 5.500.
Begitu juga yang katakan sini musik angklung. Musik angklung sekalipun dengan bahan yang baku yang sederhana, tetapi kalau dimainkan ya toh, dimainkan atau dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya, dengan sungguh-sungguh dikerjakan dengan baik akan menjadi sesuatu yang indah, menjadi harmoni yang indah. Jadi apa? Kita adalah orang-orang yang sederhana. Sekalipun kita adalah orang-orang yang sederhana, termasuk saya itu loh, ngomong pating selemat ya toh. Tapi biarlah dapat menjadi berkat ya toh. Kalau disatukan ya toh, menjadi satu tubuh, kalau kita memang tidak bagus, tapi kalau disatukan dalam satu tubuh, kan tubuh Kristus yang indah kan karena tubuh Kristus ya toh. Kristus yang indah, Kristus yang dimuliakan ya. Dengan jalan apa? Ada bingkai kasih di dalam setiap kita ya toh. Ada bingkai kasih di dalam gereja Tuhan. Ada bingkai kasih di dalam tubuh Kristus akan menghasilkan sesuatu yang indah dan berkat Tuhan dicurahkan.